Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi. Kita belajar materi IPA kelas 9, bagian pewarisan sifat. Nah, bab ini akan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama materi genetik, yang kedua hukum Mendel, dan yang ketiga adalah kelainan genetik. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dan biar Kak makin semangat buat bikin video-video belajar berikutnya. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang materi genetik. Pernah memperhatikan nggak? Kita, manusia, lahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lahir dengan mata hitam, ada yang lahir dengan mata biru, bahkan ada yang matanya hijau. Ada yang lahir dengan kulit putih dan rambut pirang, ada yang terlahir dengan kulit coklat dan rambut hitam. Ada yang lahir dengan mata sipit, dan ada juga yang lahir dengan mata bulat. Kenapa begitu banyak perbedaan? Mengapa kita bisa berbeda satu sama lain? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gen. Apa itu gen? Gen bisa kita artikan sebagai kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya, yang menjadi penentu sifat makhluk hidup, yang menentukan rambut kita apakah nanti lurus atau keriting, apakah hitam atau pirang, yang akan menentukan warna kulit, yang akan menentukan bentuk hidung, bentuk mata, dan lain-lainnya. Gen ini itu diwariskannya melalui sel sperma dan sel telur. Ayah akan mewariskan gennya kepada anaknya melalui sel sperma, sementara ibu akan mewariskannya melalui sel telur. Terus, gen ini terdapat di dalam kromosom. Kemudian, gen ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian tubuh makhluk hidup, setiap sel yang ada pada tubuh makhluk hidup, itu komponen utama penyusunnya adalah protein. Sehingga, ketika ada perbedaan gen, maka ada perbedaan protein yang dihasilkan. Dan itu akan mengakibatkan perbedaan sifat. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang kromosom. Di dalam inti sel, seperti yang udah kita pelajari, itu terdapat benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini akan memadat menjadi kromosom ketika sel akan membelah. Kalau kromosom ini kita perbesar, maka kita akan melihat jika pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan dari benang yang sangat halus dan sangat panjang. Dan benang ini yang kemudian kita sebut sebagai kromatin. Kalau kromatin ini sendiri kita perbesar, maka kita akan melihat kalau kromatin itu sendiri juga merupakan gulungan dari benang lain yang lebih halus, yang jauh lebih halus. Dan benang yang sangat halus ini, ketika kita perbesar lagi, kita akan melihat strukturnya berbentuk untaian ganda yang berpilin, atau istilah kerennya double helix. Untaian ganda yang berpilin dan saling terikat satu sama lain. Nah, untaian ganda ini, double helix ini nanti kita sebut sebagai DNA. Dan DNA inilah yang nanti akan membawa gen. DNA itu melilit pada sebuah molekul. Molekul ini merupakan molekul protein yang kita sebut nanti sebagai histon. Jadi, apa itu kromosom? Kromosom merupakan struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Kemudian, apa itu DNA? DNA atau kepanjangannya adalah deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Kode genetik itu yang nanti kita sebut sebagai gen. Nah, manusia itu punya 46 buah kromosom. Ini adalah foto kromosom pada sel tubuh manusia ketika sel akan membelah. Kalau kromosom yang sangat banyak ini kita susun, maka kita akan memperoleh 23 pasang kromosom. Kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23. Setiap pasangannya itu identik, sama, kecuali kromosom 23 pada laki-laki. Oke? Kromosom ini setengahnya itu kita peroleh dari ayah, berasal dari ayah. Sementara setengahnya lagi itu berasal dari ibu. Nah,
dari 23 pasang kromosom yang kita punya, dari nomor 1 sampai 22, pasangan nomor 1 sampai 22, itu nanti kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Kenapa disebut kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh. Oke? Apakah hidung kita akan mancung atau pesek? Apakah mata kita bulat atau sipit? Apakah kulit kita putih, coklat, atau hitam? Itu ditentukan gennya berada dalam kromosom tubuh ini. Dari kromosom 1 sampai kromosom 22. Lalu, kromosom nomor 23 disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Karena pasangan kromosom nomor 23 inilah yang akan menentukan apakah kita laki-laki atau perempuan. Lalu, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki, kromosomnya terdiri atas 44 atau 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin berupa XY. Sementara perempuan terdiri atas 44 atau 22 pasang autosom plus kromosom kelamin XX. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan itu terletak pada kromosom kelaminnya. Laki-laki itu XY, sementara perempuan itu XX. Setiap individu, baik laki-laki atau perempuan, kan memiliki kromosom-kromosom yang berpasang-pasangan. Ada 23 pasang total semuanya. Dan kromosom yang berpasangan itu nanti bersifat diploid. Sifatnya disebut sebagai diploid. Diploid artinya berpasangan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, laki-laki itu akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Setiap sel sperma akan membawa setengah dari kromosom laki-laki. Karena laki-laki itu kromosomnya terdiri atas 46 kromosom, 44 autosom, dan 2 kromosom kelamin berupa XY, maka ketika sel sperma membawa setengahnya, maka ada 2 jenis sel sperma. Ada yang membawa 22 autosom plus X, dan ada yang membawa 22 autosom plus Y. Sementara itu, sel telur yang dihasilkan wanita juga akan membawa setengah dari kromosom wanita. Karena kromosom wanita itu adalah 44 autosom plus XX, maka setiap sel telur semuanya akan membawa 22 autosom plus X. Satu jenis semuanya. Nah, ketika sel sperma yang membawa kromosom kelamin X membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin wanita. Karena kromosom kelaminnya nanti yang dihasilkan adalah XX. Sementara, jika sel sperma yang membawa kromosom Y membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin laki-laki. Karena kromosom anak yang dihasilkan itu nanti berupa XY. Oke? Dan karena setiap sel kelamin ini, baik itu sel telur maupun sel sperma, itu hanya membawa setengah dari kromosom induknya dan tidak berpasangan, maka kromosom sel kelamin sering disebut kromosom yang bersifat haploid. Oke? Atau N. Nah, sekarang kita bahas materi genetik. Materi genetik yaitu materi yang membawa gen, kode genetik, itu terdiri atas 2 jenis. Ada yang namanya DNA, deoksiribonukleik acid, atau RNA, ribonukleik acid. Apa perbedaannya? Seperti apa strukturnya dan seperti apa cara kerjanya? DNA atau deoksiribonukleik acid seperti yang sudah kita bahas, itu terdiri dari untaian ganda yang berpilin atau double helix yang masing-masingnya saling terikat satu sama lain. Nah, jika kita amati secara detail strukturnya, maka struktur DNA itu akan seperti ini. Dia terdiri dari nukleotida yang saling berikatan, yang jumlahnya sangat banyak. Apa itu nukleotida? 3 buah komponen ini, 3 buah unit ini, inilah yang kita sebut sebagai nukleotida. Terdiri dari 3 bagian utama. Di sini digambarkan ada yang bulat, ada yang segi 5, dan ada yang berbentuk seperti ini. Nah, nukleotida terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama disebut sebagai gus fosfat. Ini yang disebut gus fosfat, yang paling luar. Kemudian ada gula pentosa yang berbentuk segi 5 ini. Karena bentuknya segi 5, maka disebut sebagai pentosa. Penta artinya 5. Dan gula pentosa, gula yang berbentuk segi 5. Jenis gula pentosanya kita menyebutnya sebagai gula deoksiribosa.
Nanti pas SMA, kalian akan belajar seperti apa strukturnya, apa atom-atom yang menyusun gula deoksiribosa. Kemudian, yang di tengah-tengahnya, yang saling berikatan dengan untai yang di sebelahnya, itu kita sebut sebagai basa nitrogen, yang juga terdiri dari beberapa jenis. Ada dua jenis utamanya, ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu terdiri dari dua jenis basa nitrogen, adenin dan guanin. Sementara basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Yang pada gambar ini kita lambangkan dengan huruf A untuk adenin, G untuk guanin, T untuk timin, dan C untuk sitosin. Dan mereka berikatan dengan pasangan yang selalu sama. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sementara guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Dan urutan basa nitrogen inilah, urutan dia ke bawah ini, yang nanti akan menjadi kode genetik. Yang nanti akan menjadi kode yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat makhluk hidup. Apa fungsi DNA? DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik atau gen dan mengembalikan sintesis protein. Oke, sekarang kita bahas tentang RNA, ribonukleik asid. Mirip seperti DNA, tetapi RNA tidak berbentuk untaian ganda. Dia hanya berbentuk untaian tunggal. Oke? Yang juga terdiri dari nukleotida. Dan nukleotidanya terdiri atas 3 komponen utama juga. Ada gugus fosfat, ada gula pentosa atau gula ribosa, ada gula pentosa, dan gula pentosanya itu adalah gula ribosa. Ini yang membuatnya berbeda sama DNA. Kalau DNA, gula pentosanya adalah gula deoksiribosa. Sementara ini, gula pentosanya adalah gula ribosa. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada basa nitrogennya. Purinnya sama-sama adenin dan guanin. Tapi pirimidinnya pada RNA itulah urasil sama sitosin. Jadi timin pada DNA diganti sama urasil pada RNA. Ini struktur kimia dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi kalau pada gambar ini, yang berwarna ungu tua ini itu adalah urasil. Yang berwarna kuning adalah guanin dan berwarna putih adalah adenin. Dan yang berwarna pink itu adalah sitosin. Susunannya ini nanti akan mengakibatkan perbedaan struktur protein yang akan diproduksi. Dan fungsinya mengendalikan sintesis protein. Oke? Terus dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan DNA dan RNA itu memiliki beberapa jenis perbedaan. Yang pertama, perbedaannya dari bentuk. DNA merupakan rantai panjang, kemudian ganda dan berpilin atau double helix. Sementara RNA rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian perbedaannya terletak pada komponen gula. DNA komponen gulanya adalah deoksiribosa, sementara RNA komponen gulanya adalah ribosa. Basa nitrogen DNA, purinnya sama-sama adenin dan guanin, tapi perbedaannya terletak pada basa pirimidinnya. DNA pirimidinnya adalah sitosin dan timin, sementara RNA sitosin dan urasil. Jadi bedanya ada di urasil dan timin. Timin pada DNA, urasil pada RNA. DNA jumlahnya tetap terletak pada inti sel dan jumlahnya tetap, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Sementara RNA jumlahnya berubah karena RNA ini bisa diproduksi, bisa berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Nah, DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sementara RNA hanya berfungsi mengatur sintesis protein. Terus, gimana cara kerjanya? Kenapa perbedaan gen akan mengakibatkan perbedaan sifat pada makhluk hidup? Seperti yang tadi udah kita bahas, DNA itu memiliki basa nitrogen. Dan kalau kita baca ke bawah urutannya, maka urutan basa nitrogen ini yang nanti menjadi kode. Oke? ATG, CTG. Susunannya adenin, timin, guanin, sitosin, timin, adenin, ataupun lainnya, karena kemungkinan susunannya akan sangat banyak, tak terbatas. Nah, seperti yang udah kita bahas, DNA terletak di dalam benang-benang kromatin yang berada di dalam inti sel. Di luar inti sel terdapat cairan yang nanti kita sebut sebagai sitoplasma. Pada sitoplasma ini terdapat materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan bakunya protein, yaitu berupa asam amino.
Nah, kalau inti sel ini kita perbesar, kita akan melihat benang-benang DNA yang sangat halus. Ketika akan membentuk protein, maka sebagian dari DNA ini akan dikopi, ditranskripsi istilahnya. Oke, tergantung protein mana yang akan dihasilkan. Nah, hasil transkripsinya tadi, hasil kopiannya tadi, itulah yang nanti kita sebut sebagai RNA. Dan RNA juga memiliki urutan basa nitrogen. Ada urasil, ada adenin, ada guanin, dan ada sitosin. Ukurannya yang halus dan tidak panjang itu memungkinkan RNA untuk keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Dan di dalam sitoplasma, dia akan ditangkap oleh ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk memproduksi protein. Dia akan mengambil asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma, kemudian menyusunnya menjadi sebuah protein, menjadi berbagai macam jenis protein. Berbeda asam amino yang disusun, maka berbeda juga protein yang nanti akan dihasilkan. Nah, apa fungsi RNA dalam produksi protein? RNA akan dibaca oleh ribosom sebagai perintah untuk menghasilkan protein. Urutan basa nitrogen pada RNA itu akan menjadi penentu apa asam amino yang akan digunakan untuk menyusun proteinnya. Seperti tadi yang udah kita bahas, urutan basa nitrogen ini akan berbentuk semacam kode. CAA itu akan diartikan sebagai satu jenis asam amino tertentu. ACU akan dibaca lagi menjadi jenis asam amino tertentu. Perbedaan urutannya berarti perbedaan asam amino. Sehingga ya perbedaan urutan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan protein yang dihasilkan. Dan yang seperti tadi udah kita bahas, protein merupakan komponen utama penyusun sel. Jika berbeda proteinnya, maka berbeda sel dan berbeda sifat sel yang dihasilkan. Jadi, kenapa kita bisa berbeda? Karena DNA yang berbeda akan menghasilkan RNA yang berbeda. RNA yang berbeda akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Perbedaan pada protein akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis sel. Dan sel akan bergabung membentuk jaringan. Sehingga jika selnya berbeda, jaringannya juga berbeda. Dan perbedaan sifat dan jenis jaringan akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis organ. Karena jaringan-jaringan bergabung membentuk organ. Dan keseluruhan ini akan bergabung membentuk individu makhluk hidup. Sehingga ketika terjadi perbedaan DNA, akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis makhluk hidup. Oke? Jadi kenapa kita berbeda? Karena DNA kita berbeda, mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah protein, perbedaan sifat protein dan jenisnya, dan perbedaan, dan karena protein adalah komponen utama penyusun sel tubuh makhluk hidup, sehingga sifat dan jenis kita berbeda. Oke? Terima kasih. Saya Kak Kamil. Sampai ketemu pada video berikutnya. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum.